kita akan bertemu dengan sebuah grup. Ini jelas sangat mengharumkan nama Indonesia, mengingat fansnya juga banyak sekali ya. Wow, tapi juga sekarang akhir-akhir ini juga banyak sekali cerita mengenai mereka. Siapakah mereka? Penasaran? Ini dia JKT48. Oi, 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 oi. Gimana salamnya? Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Aduh, cantik banget nih fansnya JKT48. Pasti nggak sabar kita mau ngobrol apa. Yang pasti mereka akan menjawab isu kabarnya akan ada perampingan atau pengurangan jumlah member dari JKT48 ya. Saat lagi tetap di Insert Today Special. Oi, 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 oi. Balik lagi di Insert Today Special bersama JKT48. Asli Tiar, kita boleh pindah tempat duduk. Kenapa sih? Kenapa tuh? Gak kuat, cantik banget melodi soalnya. Tapi alhamdulillah loh. Cantik sekali melodi sekarang ya. Kamu terpukau banget. Aku sangat terpukau. Pasti kamu mau nanya kan, tadi BB creamnya pakai apa? Mau dipakai juga. CC creamnya. CC cream Aku yang takut fokus, konsentrasi aku hilang kalau deket-deket sama melodi walaupun dia sudah bersuami ya. Dari tadi dipegang-pegangin terus, aku boleh nggak deket-deket di close up mau segitunya. Takut terjadi apa-apa, kamu Harapan sudah calon bersuami. istrinya seperti kamu. Amin. JKT48 terima kasih banyak sudah mampir di studio Insert sore hari ini. Kita senang sekali. Di sini kita mau kenalin satu persatu. Untuk fansnya pasti sudah sangat mengenal ada siapa aja. Ada. Melody ini sebagai general manager. Teater JKT48. Wih, dulu angkatan Generasi 1. generasi satu ya. Lihat dong wajahnya tinggal dipakai seragam masih tetap keren ya. Masih muda sebenarnya kakak ini. Di angkatan 1 sekarang sudah angkatan Angkatan 10. 10. Oke, boleh diperkenalkan coba teman-temannya. Iya, ini di sini ada Shani. Hai Shani. Salam kenal. Shani dari tim? Aku dari tim K3 semuanya. Tim K. Iya. Terus ada Baby. Hai, Baby. Hai baby. Baby ini kapten JKT48. Kaptennya ya. Siap kapten. Iya ya. Siap. Emang kamu begitu ya? Ada dong kalau Kalau ketemu kapten harus hormat. Iya. Itu baby, kemudian berikutnya ada siapa lagi? Ada Gracia. Hai Gracia. Ini kapten Tim tim K3. K3. Oke, berikutnya Halo semuanya. Aku Desi Laksani. Oh, Sama ya. Enggak, soalnya cantik banget jadi pengen cantik jadi banget, gitu loh. cantik banget Melody, cantik Kan udah banget. kita Laksani sister. Iya, Laksani sister. Iya. Satu lagi ada Fanny. Fanny dari tim Tim J. Tim J. Ya. Total tuh sebenarnya membernya JKT48 itu ada berapa sih jumlah anggotanya? Ada sekitar 70 member. 70 member. Kamu hafal nggak nama 70-70-nya sebagai general Insya manager? Allah hafal. Serius? Serius. Sewajah-wajahnya nggak ada yang pernah salah. Mungkin kalau yang generasi baru kadang kalau jarang ketemu Agak kagok. iya dikit kagok gitu kayak oh iya ini gitu. Kamu sudah berapa lama sih menjadi general manager teater mereka? Udah 2 tahun. 2 tahun. Wow. Ya, ya. Oke, kita akan lihat dulu perjalanan dari JKT48. Sudah berapa tahun totalnya sampai dengan sekarang berarti? Mau 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Dari waktu kita masih SMA berarti. Aku SMP. Oh, SMP. 9 tahun perjalanan karir dari JKT48 sampai dengan sekarang, termasuk isu apa yang sekarang tengah beredar di luar sana dalam tayangan berikut ini. Kami memutuskan untuk melakukan perubahan skala besar. Air mata tumpah, tangis pecah saat harus berpisah meninggalkan rumah bernama rumah JKT48 yang telah menempa para member. Mengapa harus ada perpisahan? Mengapa ini terjadi? Tanya ini bergejolak, mengkristal dalam sanubari para member. Ya, bagaimanapun, seperti dua sisi mata koin, ada pertemuan, ada perpisahan. Dan ini bukan pertama kali. Sepanjang rumah bernama JKT48 mengakar di panggung musik tanah air sejak 2011, selalu ada yang datang dan pergi. Tapi rumah bernama JKT48 tetap di hati.
Pada lingkaran waktu, segala momen tercipta, tersimpan dan dikenang. Di panggung musik, eksistensi JKT48 terbentuk bersama liuk tubuh dan merdu suara yang tercipta dalam harmoni nada yang spektakuler. JKT48 terus mengguncang panggung musik tanah air. Sejak 2011 menancapkan eksistensi di belantika musik Indonesia, JKT48 terus bermetamorfosis dan bertransformasi. Para member selalu berganti, tapi euforia dan histeria penonton hingga para fans tak henti bergemuruh. JKT48 telah menyentuh hati para penikmat hingga membuat mereka dicinta. Disinilah sorak-sorai Sanjung Puja menggelegar. JKT48 tak hanya rumah. JKT48 adalah sekolah kehidupan. Di sana, para member tak hanya digali kemampuan bernyanyi dalam sebuah grup, tapi karakter mereka dibentuk. Lebih dari itu, rumah bernama JKT48 itu adalah sebuah keluarga. Kenapa bisa gagal? Ya aku lupa yang apa suara yang gede? Aku nggak bisa dengar kalau suara kamu kecil. Lupa yang SMP ya. Bukan aku kan, beda sama jam. Kan udah dibilang, tiap satu kali lompat kamu sebutin nama. Gak usah grogi, tapi ada kalian berdua nggak tahu kan aku sikit ke depannya gimana. Kita berempat dipindahin ke tim J. Orang-orang nyebut kita pionir kayak gini pionir. Mau bagain apa lagi aku sih ke depannya kamu bisa kayak gini. Kamu kenapa ya? Kok kamu yang sedih? Kok sedih ya? Kenapa kamu yang sedih? Padahal kan aku bukan member. Jangan nangis dong, nular nanti nular. Aku ngerasain kesedihannya tuh kayak apa gitu loh. Udah 9 tahun gitu kan. Dulu pernah coba ikut audisi JKT? Kok gue sedih sih? It's okay. Aku ngerasain kalau aku tuh ngebayangin kita tuh kayak kita tuh udah bersama-sama. Kita aja nggak tiap hari kayak mereka gitu kan. Apalagi kalau kemarin tiba-tiba Mbak Christine mengumumkan kan. Kamu boleh gak sih tidak menularkan kesedihan kamu sama aku? Aku juga bisa membawa baper kalau nanti Ya host udah, terus gimana dong? Ada yang punya tisu. Oh, sorry tisu boleh ya? Oh cantik. It's okay, gak apa-apa. Aunty memang agak sedikit sensitif
Positif Aunty Astrid ya. Tapi ini kan perjalanan 9 tahun bukan waktu yang sebentar buat teman-teman JKT48 sampai akhirnya ada sebuah isu yang beredar di luar sana akan ada pengurangan jumlah member termasuk juga karyawan. Itu apakah betul, Melody? Kamu sebagai general manager mungkin bisa cerita sama kita. Iya, jadi memang kemarin sudah di-announce kalau bakal ada restrukturisasi atau pengurangan member dan staff. Memang sudah ada pengumumannya lalu? Iya, kita udah umumin bakal ada pengurangan member dan staff. Karena memang semenjak pandemi ini tuh kita tadinya tetap stay positif gitu. Oh ya udah kita tetap ada nih, karena kan kegiatan kita tuh sehari-hari ada teater, terus sebulan sekali ada handshake event, terus ada konser, ada sirkus, banyak gitu kegiatan di JKT48. Tapi pas pandemi gini kan semua serba terbatas tuh. Iya. Nah, jadi ya udah pas mulai akhir Agustus itu tuh udah mulai dari stakeholder dari atas tuh udah yang ya udah bubar aja gitu. Oh tadinya no, mau bubar. udah ada Iya. wacana yang sempat wacana gitu. Dia mau bubar. Belum sempat jadi member udah bubar ya. Itu rencana nanti anak gua mau masukin sini. Jadi kamu sedih karena anak kamu mau masuk sana. Anabel, aku udah perkirakan itu. Karena kan majalah gadis udah nggak ada ya. Kemana nih JKT48 gitu. Iya, Kesempatannya di situ ya. Itu jangan bubar atuh teh. Iya, alhamdulillah maksudnya setelah kita berdiskusi gitu ya dari pihak dari manajemen JKT48 sama Jepang juga, stakeholder di sana juga, terus akhirnya ya udah jalan satu-satunya adalah yang terbaik dengan restrukturisasi ini, pengurangan member dan staff. Jadi pengurangannya member dan staff ya? Ya, Jadi 70 member. 70 akan member. dikurangin menjadi belum tahu. oh itu masih ada Masih dalam wacana proses. dalam proses di Iya. sana. Wow. Jadi nggak member aja, staff juga ada pengurangan gitu. Kita ada 70 member dan sekitar 50 staff. Oke, ini kan keputusannya bukan hanya dari manajemen di Indonesia, tapi stakeholders, kemudian juga mengingat JKT48 ini kan adaptasi dari AKB48 dari Jepang juga asalnya. Apakah ini juga keputusannya berlaku untuk misal member dari AKB48 di Jepang atau yang ada di Bangkok itu apa namanya, sorry, di Thailand? BNK48. Apakah ini juga mereka melakukan hal yang sama, restrukturisasi pengurangan jumlah member juga sama mereka? Pasti efek pandemik ini kan sama juga kita semua mengalami gitu ya. Tapi tiap grup itu beda-beda permasalahan juga gitu. Apa yang dihadapin juga beda. Jadi mereka juga punya cara sendiri untuk mengatasinya gitu. Karena kemarin juga ada MNL tuh Manila 48 juga mereka dengan cara Dead Sosenkyo ya. Jadi memang lewat pemilihan dari fans gitu. Jadi jadi tiap 48 group beda-beda cara untuk mengatasi masalah pandemi ini ya. Jadi selama kita sudah memasuki 8 bulan pandemi ini ya. Jadi kegiatan dari JKT48 ini dilakukan seperti apa aja tuh? Jadi di awal pas PSBB kan kita sama sekali WFH kita di rumah semua. Tapi mulai kita ngikutin protokol pemerintah gitu kan, aturan pemerintah kayak gimana. Akhirnya kita mulai di bulan Juli ya, mulai ada live streaming. Awalnya kita mulai live streaming secara gratis, tapi lama-lama itu juga kan nggak mungkin ya. Akhirnya kita juga bekerja sama dengan beberapa. Ya akhirnya kita adakan live streaming berbayar. Nah sekarang juga kita mulai buka teaternya tapi dengan kapasitas yang sangat terbatas. Oh thank God. Jadi kapasitasnya di berapa orang aja yang boleh menonton secara langsung? Hanya 20 orang, dari yang biasanya tuh bisa 250 sampai 300 orang, sekarang hanya 20 orang saja. Boleh kali ditambah? Itu udah dari ini. itu harus Proses mengikuti kali ya protokol nanti kesehatan ya. kan dan aturan gitu. Jadi hanya bisa 20 bangku. Tapi ini kok sekarang aku yang sedih ya. Apa lagi sih? Enggak, buat aku bahwa bagaimanapun harapan dari masing-masing member JKT48, mereka juga pastinya ingin terus bersama-sama. Apalagi ini bukan hanya sekedar grup, tapi rumah untuk teman-teman Betul. JKT48 ya. Terlebih baby ya. Baby itu kamu angkatan pertama kan? Angkatan sama Melody ya? Iya, Berarti kamu seangkatan. sudah 9 tahun bergabung dengan 9 tahun. JKT48. Udah ngerasain member yang masuk, yang keluar, dan semua terjadi tuh udah ngerasain. Dan nggak pernah kebayangin sih ini kayak pengumuman yang paling menyedihkan selama aku jadi member JKT48. Kan biasanya kita tuh sedih karena member mau graduate, tapi ini kita harus mengurangi member dan staff. Iya, ya. Setiap pertemuan memang akan selalu ada perpisahan, tapi kita juga akan melihat perpisahan seperti apa. Yang pasti ini bukan bubarnya JKT48, tapi pengurangan jumlah member dari JKT48. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama teman-teman JKT48. Tetap bersama kami.
kami tentunya hanya di Insert Today Special. Rumah bernama JKT48 berselimut nelangsa. Suasana haru biru mengalir. Betapa ini keputusan teramat berat dan sejatinya sulit diambil. Tapi bagaimanapun, jalan ini harus ditempuh. Meski berat, mau bagaimana, realita tak seindah mimpi dan cita-cita JKT48. Adalah realita pandemi yang mengharuskan segala pertunjukan panggung dibatalkan, membuat manajemen harus ambil keputusan berat demi masa depan JKT48. Pada simpul inilah, keputusan untuk restrukturisasi atau pengurangan member JKT48 diambil. Kami memutuskan untuk melakukan perubahan skala besar atau restrukturisasi dalam grup ini. Akan langkah yang berat ini. Tapi kami yakin dan percaya kalian akan mengerti. Oleh karena itu, mohon selalu dukungannya untuk JKT48. Terima kasih. Detik-detik paling mengharu biru, mengkristal, mewarnai momen paling menggetarkan itu. Air mata tumpah, tangis pecah ketika pihak manajemen mengumumkan restrukturisasi itu. Kesedihan bukan hanya milik mereka yang harus meninggalkan rumah JKT48, pun para member yang masih bertahan dibalut sedih yang mengguncang. Perpisahan harus terjadi, kebersamaan dengan segala suka duka tinggal kenangan, dan kenangan itu begitu melankolis. Maka, lihatlah derai air mata, isak tangis dari para member JKT48 berikut ini. Sejatinya, keputusan ini tak akan diambil seandainya pandemi COVID-19 tak mencengkram ke seluruh sendi dan sisi kehidupan. Tak menutup kemungkinan nama JKT48 akan terhapus dari industri musik tanah air, seandainya pihak manajemen tak mengambil keputusan teramat berat ini. Betapa tidak, dengan segala aktivitas manggung dihentikan selama pandemi, dari mana JKT48 hidup? Lebih dari itu, kenyataan ini tak hanya dirasakan di tanah air, yang lebih memprihatinkan, di India, dikabarkan grup vokal seperti JKT48 dinyatakan bubar. Sementara di Jepang, grup vokal setara JKT48 masih bertahan. Tak ada restrukturisasi seperti di Indonesia. Meski begitu, keputusan untuk melakukan restrukturisasi adalah jalan terbaik untuk bertahan di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih mewabah. Sampai bulan November ini, JKT48 telah melakukan semua hal yang bisa dilakukan agar tetap akan, tetapi sejujurnya dengan dihentikannya pertunjukan teater, handshake, dan konser, kami merasa bahwa tujuan sebenarnya dari JKT48 yaitu memberikan energi dan semangat bagi semua orang di Indonesia tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Oleh karena itu, mohon selalu dukungannya untuk JKT48. Terima kasih. Pasti berat untuk semuanya, terkadang juga jalan terbaik bukanlah jalan yang termudah ya. Ini sulit pasti buat semuanya. Tapi kalau kita boleh tanya sama member-membernya yang ada di sini, saya boleh tanya sama Fanny ya. Kalau buat kamu sendiri, buat Fanny, kamu melihat JKT48 itu apa yang ada dalam hati dan juga pikiran kamu? Rumah keluarga. Karena kebetulan aku kan emang nggak dari Jakarta gitu kan, jadi kayak setiap hari aku ketemunya sama member JKT48, sama staff JKT48, dan mungkin pengumuman kemarin tuh bikin aku shock banget karena di sini tempat kami untuk menggapai apa yang kami inginkan, apa cita-cita kami. Mungkin staff dan member JKT48 juga mempunyai impian yang emang kami ingin capai gitu, dan sampai saat ini mungkin impian kami belum sepenuhnya tercapai, tapi
sangat berat ya keputusan yang JKT48 ambil, dan emang mungkin tidak ada jalan lagi, dan emang satu-satunya cara yang bisa JKT48 ambil ini. Dan mungkin kami juga susah untuk menerimanya, tapi mau tidak mau kami harus menerima keputusan yang telah JKT48 ambil, dan kita harus mendukung JKT48 karena emang keputusan yang sangat sulit untuk aku pun. Ini sangat sulit karena kedua belah pihak gitu ya. Iya, mungkin kami saking mencintai JKT48 kali ya, jadi setelah mendengar keputusan itu belum siap, nggak siap. Kamu udah berapa tahun bergabung? Hampir mau 7 tahun. Mau 7 tahun. Wow. Apalagi mau 7 tahun ya. Setiap hari kalian bersama ya. Kebayang sih rasanya seperti apa ketika mendengar pengumuman yang diberikan oleh si Melody. Daisy, kamu apa yang kamu rasakan? Perasaan sedih pasti ada. Shock Sedih pasti banget. ketika menerima berita itu, karena sebelum diumumkan kalian tidak pernah mendengar rumor sama sekali. Nggak sama sekali. Kayak kemarin mikirnya mau ada konser kali ya, udah boleh konser nih akhir tahun JKT ulang tahun gitu mikirnya. Oh, mikirnya gitu Tapi ya. ternyata kayak malah pengurangan member dan staff juga. Soalnya kan maksudnya bagi yang belum tahu, aku kan emang sebelum jadi member JKT48 aku fans JKT48. Oh, dia fans dulu. Iya. Dulu ada di kamar aku poster Kak Melody. Cuma kayak apa ya? Kayak sekarang kayak sedih banget. Jadi pengen nangis. Seperti itu ya, seperti sesuatu mimpi yang selama ini kamu ikuti mimpi itu, Kayak- kamu terus menonton acara-acara show-shownya, dan kamu jadi salah satu member sekarang. Puji Tuhan. Dan Daisy, kalau kamu boleh menyampaikan untuk member JKT48 lainnya yang mungkin tidak hadir di sini tapi mereka bisa menyaksikan kamu pengen bilang apa sama teman-teman JKT48 lainnya? aku pengen bilang, maksudnya kan yang apalagi yang masih baru-baru gitu kan, kayak harus lebih semangat gitu. Kayak mungkin aku pun udah baru aja ngumumin untuk lulus dari JKT48 beberapa saat yang lalu. Cuman kalian yang masih ada kesempatan di sini, tunjukin semangat kalian, tunjukkan bahwa JKT48 itu masih ada gitu, masih bersinar, bisa bersinar kayak waktu dulu lagi aku ngefans sama JKT48 gitu. Jangan bubar lah, jangan sampai bubar. Kalau Gracia, Ya. bagaimana menurut kamu Gracia? Pastinya juga semua member sama semua staff dan semua fans pastinya juga kayak kaget, surprise, dan merasa sedih kalau dengar ini semua. Tapi kita menerima dengan lapang dada, dan apa ya, semua keputusan yang udah diumumkan kemarin juga pasti sudah dipikirin secara matang-matang juga oleh semua staff dan manajemen juga. Jadi tugas kita sebagai member untuk sekarang ini ya kita tetap berusaha berjuang juga demi JKT48 Tetap dan demi semangat fans ya. kita yang mendukung kita juga. Betul, apalagi kalau fans JKT48 itu fans berat sekali loh. Iya. Mereka mensupport dalam keadaan apapun JKT48. Ya, ngomongin soal support, dukungan, ini juga kita akan lihat beberapa dukungan dari fans JKT48 di sosial media. Ini banyak sekali mereka cuitannya di Twitter. Ada yang bilang hashtag won't help much your action do buy a ticket. Karena memang hashtag yang menjadi viralnya adalah kami bersama JKT48. Ini menjadi trending ya di Twitter. Kemudian juga ada Fadli Kurniawan selamat sore, dia bilang keep strong, dan hashtagnya masih kami bersama JKT48 ya. Ini ngebaca seperti ini, semua support dari para fans itu seperti dapat suntikan semangat gitu ya. Karena bagaimana di luar sana mereka tetap mempunyai berbagai cara untuk sama-sama memikirkan untuk JKT48 gimana nih ke depannya gitu. Ya, nanti kita akan cari tahu arti fans buat kalian masing-masing member JKT48. Tapi untuk pemirsa Insight tetap bersama kami tentunya hanya di Insert Today Special. Kita kembali lagi di Insert Today Special. Kita mau nanya sama teman-teman JKT48 buat kamu Shani, arti fans dari JKT48 secara pribadi apa? Mungkin nggak dari aku aja tapi dari semuanya juga. Menurut kita tuh fans sudah kayak keluarga juga, udah kayak teman kita sendiri gitu. Apalagi memang konsep JKT48 itu memang dekat dengan fansnya gitu. Kita sering perform, sering ketemu dengan mereka juga. Di sosial media mereka juga sangat suportif, mereka ngedukungnya itu sangat maksimal gitu. Jadi buat kita mereka udah kayak temen juga, udah kayak keluarga juga. Iya. Keluarga ya. Iya. Pasti dong, karena kan mereka selalu bersama selama ini
dan menonton secara langsung show dari JKT48. Tapi ada beberapa kabar sedih yang kita dengar ya, selain dari pengurangan member dan juga karyawan, tapi tentang itu loh yang dirasakan oleh Aurel. Apa yang terjadi sebenarnya sih, Melody? Kita mau lihat dulu ya. Iya. Kita mau lihat dulu. Ini dia ada artikel dari insertlife.com. Aurelia JKT48 cerita kronologi pelecehan seksual yang ia alami. Nah, Iya, jadi kronologisnya seperti apa coba? Jadi Aurel sendiri tuh dia memang discuss dulu sama kita gitu, Bang. Kalau dia tuh ternyata dikirimin direct message sama mungkin akunnya anonim gitu ya. Akunnya anonim tapi itu kan sebagai wanita tuh pasti merasa nggak dihargain gitu loh. Iya. Ngerti kan ya, misalnya dikirimin mau kalimat atau misalnya foto yang tidak wajar, yang tidak seharusnya gitu. Dia akhirnya bilang gitu. Dan kita juga bantu dia untuk nge-push, ya udah oke, kita laporin aja gitu ke pihak berwajib. Akhirnya ya kita proses hukum juga, karena walaupun itu akun anonim, tapi ya ini juga buat pelajaran juga buat semua, walaupun bukan hanya untuk member JKT48 aja ya. Jadi untuk semua orang, terutama apalagi JKT48 kan ada 70 member, gadis-gadis gitu masih kecil. Kan pasti kalau dikirimin yang seperti itu kan jadi trauma, shock gitu kan. Jadi kita pasti berusaha untuk melindungi dan menjaga member JKT48. Jadi itu yang kita lakukan. Terus bagaimana kondisi Aurel sekarang? Ya dia udah sekarang udah tadinya pasti shock, terus kan ngobrol sama manajemen, ya akhirnya sekarang dia udah mulai calm down, udah yang dengan kita support dengan pihak berwajib, dia jadi lebih merasa terlindungi ya, terlindungi aman gitu. Iya. Dia jadi merasa lebih aman gitu, lebih disupport. Jadi dianya sekarang udah mulai tenang. Jadi Bagus ya, laporan Aurel tuh speak up bagus, gitu kan. Bagus speak up ya, dan laporan juga berjalan di pihak kepolisian dan kami berharap juga dan kita sangat yakin sekali bahwa pihak kepolisian akan menangkap pelakunya. Amin. Dan juga semoga efek jerah untuk tidak melakukan hal tersebut. Mengingat jangan lupa ada undang-undang ITE bagi siapapun yang menyebarkan, mentransmisikan, mengirim konten-konten asusila ya. Itu ya hukumannya 6 tahun penjara dan dendanya 1 miliar rupiah. Mahal dan lama ya. Oke, tapi juga ada berita bahagianya dong Apa? dari JKT48. Punya lagu baru ya. Ini lagunya mau dinyanyiin sekarang nih. Beneran Iya, nih. member Ini JKT48 perdana nih di insert nih. Oke, perdana ya, perdana di insert today ya, di insert kali ini langsung datang langsung nyanyi deh. Oke, judul lagunya adalah Rhapsody. So, oke, kita akan mendengarkan mereka akan menyanyikan lagu secara akapela, teman-teman JKT48. So, are you ready, JKT48? Oi, 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 oi. 1, 2, 3, 4. Kasih andai anganku bersuara, dia kan bernyanyi. Rhapsody indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji, jadi manis, jadi saksi bahagia hingga sang bumi enggan berputar lagi. Wow, jangan kemana-mana, nanti kita kembali lagi di Insert Today Special. Kita Ya pemirsa, kembali lagi di Insert Today Special dan kali ini masih bersama teman-teman JKT48. Oi, 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 oi. Iya, tapi tak terasa ya ini akhir acara kita nih. Tapi sebelum kita menutup perjumpaan kita nih, aku mau nanya dong untuk Melody sebagai jurusan teater JKT48. Melody, kamu ada pesan-pesan khusus tersendiri nggak yang akan kamu sampaikan untuk teman-teman JKT48 di sana dan juga para fans berat JKT48? Iya, jadi kan JKT48 itu kita udah ada pengumuman kemarin dan memang pilihannya itu bubar dan bertahan. Tapi kita masih berpikir kita harus tetap bertahan karena kita punya tujuan selalu memberikan energi positif untuk semua orang di Indonesia. Jadi untuk baik staff, baik member, baik fans, tolong tetap support JKT48 apapun keputusan. Pasti. Ya, apapun. Show-nya hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 7 malam. Aku datang hari ini. Datangnya langsung ya. Dan bukan hanya
hanya fans dari JKT48, tapi Intan juga akan selalu memberikan dukungan untuk JKT48. Sebenarnya sudah 2 jam kami menemani Anda dan tidak bosan-bosannya kami ingatkan Anda untuk selalu menjaga protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, menggunakan masker, kemudian juga mencuci tangan di bawah air mengalir. Ya, karena di tengah masa pandemi seperti ini kita harus berdampingan dengan virus COVID-19. Jadi untuk menjaga kesehatan diri sendiri orang lain, bagi yang beraktivitas di luar rumah jangan lupa untuk menerapkan adaptasi baru ya. Ingat pesan ibu. Oke, dan kita akan langsung lihat perform terakhir dari JKT48 dengan lagunya Rhapsody. Again, 1, 2, 3, 4. Kasih andai anganku bersuara, dia kan bernyanyi Rhapsody indah yang kan bermuara.